Oke, Assalamualaikum Gus Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rofi Muhlis, saya mau nanya, sebagai Ketua Umum BKN Barisan Kesatria Nusantara Pusat, serta sebagai kader, yaitu pengagum Gus Dur yang terkenal dengan misi memanusiakan manusia, melihat komentar daripada statement daripada Said Didu dan saudara Khosinuddin tentang PIK PSN, PIK 2 dan PSN, bagaimana menurut jenengan? Ya, orang kalau nggak pinter, itu tandanya ya seperti itu, nggak pernah melakukan tabayun, nggak pernah melakukan cross check, nggak pernah melakukan klarifikasi, sehingga video yang muncul ke permukaan itu bisa dikatakan adalah sebagai bentuk hasutan dan provokasi. Sebenarnya saya kasihan ya melihat mereka berdua ini, Said Didu atau Khosinuddin ini, kasihan banget. Padahal persoalan PIK maupun PSN itu gampang kok. Yang pasti PSN, proyek strategis nasional yang tanahnya itu hanya 1.800, sedangkan PIK ini kan 30.000 hektar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Cuman kebetulan berdempetan gitu loh tanahnya. Nah, PSN ini yang harusnya APBN atau negara mengeluarkan sampai di angka 30 triliun, tapi kan negara tidak mengeluarkan sama sekali. Jadi dana ini memang murni disupport oleh pihak PIK Swasta. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga dengan adanya PIK. Dengan adanya Pak Aguan ini harus bangga. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan. Hasil investigasi saya tidak ada yang dirugikan. Pembelian tanah termasuk. Tidak ada yang namanya intimidasi, kekerasan, memaksa, terus beli di bawah NJOP. Tidak ada sama sekali. Termasuk kebutuhan spiritual. Itu fitnah, itu hoax. Iya, kebutuhan spiritual contohnya. Saya orang Islam. Ada nggak orang Islam bangun gereja? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Tapi Pak Aguan, orang non-Muslim, beliau bangun masjid. Bangun masjid Di lahan 4,2 hektar. Sedangkan, mohon maaf, yang itu agamanya Pak Aguan, artinya tempat ibadah Pak Aguan. Ya, entah beliau Kristen atau apa, pokoknya non-Muslim. Itu 5 hektar dibangun 4 peribadatan. Jadi kalau ada yang memframing, memfitnah bahwa PIK ini menghilangkan siar-siar Islam, itu adalah orang goblok, orang bodoh dan goblok. Iya, ya gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Udah simpel. Pokoknya intinya gini, saya siap untuk adu data dengan mereka berdua. Termasuk siap menerima pengaduan. Iya, saya siap menerima baik pengaduan. Pro dan kontra. Iya, kalau ada yang diintimidasi, kalau ada penjualan tanah dalam tekanan, saya selaku Ketua Umum BKN membuka layanan pengaduan. Saya selesaikan 1 kali 24 jam. Kalau berkasnya beres, ahli warisnya jelas semua, 1 kali 24 jam pasti saya jamin beres. Enggak, bahkan Gus Rofi tadi bilang ada musola dibangun dekat gereja. Oh iya, Gus Rofi tadi ngomong itu sama saya. Sebenarnya gimana ya? Itu luar biasa loh. Iya, saya memang investigasi di sana. Kenapa kok pihak saudara-saudara kita non-Muslim di dalam gereja itu tadi, bukan di dalam ya, artinya di sekitar. mungkin di sekitarnya membangun musola itu menyediakan saudara-saudara kita yang bagian kebersihan, bagian parkir, bagian keamanan. Yang jelas kehadiran PIK ini dapat mengurangi pengangguran yang luar biasa. Orang susah masuk PIK jadi bahagia. Kenapa? Karena diberikan ruang dan waktu untuk bekerja untuk ibadah, dan ibadah itu adalah harapan dan cita-cita ke semua, karena hakikatnya kita hidup ini hanyalah sementara. Matur kasun Gus Rofi. Sama-sama. Gus Irfan ya. Oke. Nah, itu poinnya.